Hasilnya sesaat lagi kita akan lihat bersama-sama. Oke, dan pastinya ini akan mengawali dari babak final lower bracket. Siapa yang akan melangkah lebih jauh? Karena ini adalah best of 5 series. Oke, ini dia. Biga Troopers, Geek Farm Unity. Game pertama, are you ready? Tidak terdengar pada semangatnya, are you ready? Oke, kalau begitu sekali lagi, playoff arena pada suaranya. Oke, masih semangat. Tapi, Om Wawa, aku mau bertanya. Ini kalau misalkan ngelihat dari Bigetron Alpha, potensi dengan adanya lane jauh, ini bisa dikontrol sama Cloud dan juga Uranus ya. Sedangkan jawaban apa yang akan bisa diberikan oleh Geek? Ya, dari Gifam mereka bisa coba untuk melakukan invasi dulu di awal dan akhirnya coba atau paksa untuk selalu melakukan team fight karena mereka punya toolsnya seperti Angela atau bahkan dengan Guiding Wind untuk bisa menyelamatkan kalau memang mereka terlalu dive in nanti ke depannya. Yap, ini dia di bagian bawah. Sorizo dan Aboy sedikit lagi SP Rizzo tapi masih bisa nge-reject SP-nya. Sorizo terlalu galak di early game ini dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan ini adalah hero power untuk Sorizo bahkan sebelum adanya update patch terbaru. Sorizo dengan Uranus tapi Baloy. Oke, Baloy dikejar-kejar, ada soul blue dalam tubuhnya tapi Guiding Wind masih menyelamatkan diri untuk bisa pergi ke arah yang lain. Walaupun sebenarnya first blood tadi diamankan oleh Bigetron Alpha, tapi Geek Fam mereka punya power juga untuk clear dan juga farming dengan cepat bisa mirroring dari Martisnya. Ya, dan ini dia mungkin PR buat Geek Fam sekarang. Meskipun mereka mendapatkan Angela, mereka ada Matilda, tapi early game damage-nya ini yang belum mereka punyai. Sedangkan dari sisi Bigetron Alpha, early game damage bisa dipegang dengan Valentina bersama dengan Grok. Itu damage dari power of nature tadi. Kita sudah melihat begitu dalam dan besar. Meski memang ada efek heal, tapi untuk heal di early game juga gak terlalu signifikan. Yap, sementara sekarang Ken mau nggak mau Baloy harus mengeluarkan flickernya daripada rentetan tadi dari satu mortal coil-nya, satu decimate-nya. Ini semua bisa merubah segala apapun itu di early game ini. Dan itu informasi yang cukup mahal ya. Ini bakal mungkin nantinya bisa dikomit lagi karena setup menuju ke arah turtle juga sudah mulai dilakukan oleh kedua belah tim. Ditarik ulur terlebih dahulu. Namun ada keunggulan yang bisa dimanfaatin sebagai Bigetron Alpha dengan adanya Martis di jungle. Oke, terlihat dengan adanya satu Phantom Execution yang memang sudah dikeluarkan Sorizo. Harus mundur sedikit, Luke sudah level 4, Aboy sudah level 4. Sementara untuk Kenya bersiap mengamankan satu turtle di area tersebut. Tapi Nael sudah terspot posisi untuk bisa maju lagi ke bagian depan. Moreno langsung pasang badan dan juga mencoba untuk bisa membantu. Tapi mulai maju sedikit lagi. Ada satu ranking center tapi Kija berhasil langsung diamankan. Ada satu player yang berhasil langsung dihilangkan di area tersebut. Tapi Moreno pergi ke area berbeda. Sementara sekarang turtle yang berhasil diamankan oleh Baloyski. Dan mereka masih melakukan sebuah betul dari area tersebut. Dan juga ada satu Phantom Execution. Di mana untuk sekarang ada Guiding Wind yang memanggil lagi untuk Nael mendekati ke arah dari Baloy. Hanya saja Sorizo masih belum menyerah sedikit lagi. Tapi Sorizo tumbang di area tersebut. Wow, itu benar-benar targeting yang optimal juga. Dan kembali Geek Fam, entahlah dari retribution dan Nail yang on point, tapi dari kemarin secure Lord ataupun objektif turtle banyak banget. Tapi Nail, what? Ki sudah menunjukkan kalau dirinya adalah Ki di dalam pertandingan ini kunci. Pemegang kunci. Ya, salah satu pemegang kunci dan itu Nile, jungler yang memang bisa dikembangkan. Dan yang berarti bahwa dari Geek Farm-nya mereka mendapatkan turtle jadi ada sedikit advantage untuk Geek Farm. Tidak apa. Tumben. Tidak. Tumben Aul ya. Tumben. Bagus. Ya, tumben, bagus. Perbedaan itu indah tau. Indah banget perbedaannya itu. Sementara sekarang Ki di bagian atas nemenin Nail dulu ya. Nemenin Nail farming tapi Ki juga dengan satu power of nature-nya sangat pede banget untuk bisa stay berada di area tersebut. Tapi Ki kali ini Papa No String harus terlepas kembali. Ada satu lagi Phantom Execution masih mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan juga Baloyski akan ke landing tersebut. Tidak, hanya akan menggocek dan juga menipu seluruh player. Ditipu ya. Tapi ini dua hero yang overpower banget nih Om. Di early-nya mungkin memang damage-nya kurang. Ya, tapi lambat laun ketika mereka sudah mendapatkan item ini yang harus diwaspadai atau ditakuti oleh Bigetron Alpha. Di early game bahkan tadi Geek Farm mereka berhasil untuk bisa memenangkan tim fight dikarenakan mereka satu suara. Mereka langsung fokus ke satu hero dulu, baru mereka berganti hero. Yap. Dan Baloy, landing kah? Wow, cukup berani loh. Landing loh dia di situ. Yap. Dan juga dengan Grok yang tanpa ada magic defense ya buat di awal-awal. Ini membuat mungkin ya damage magic di tengah meskipun gak terlalu besar tapi berasa nanti buat Ki. Yes. Dan kekhawatiran untuk Geek Fam adalah nantinya di saat ada split push power dari Uranus dan juga Cloud-nya. Itu bakal berat sih buat
nantinya bisa ditemukan jawaban dari sisi Geek Fam. Tapi sejauh ini dengan adanya Voltage tapi Raging Sensor. Wow, Raging Sandstorm-nya connect, tapi Kenya masih berhasil mundur, tapi barusan ada Decimate yang merubah segalanya. Bahkan untuk kali ini ada 2 player dari Geek yang benar-benar hancur 3. Kurang cukup untuk 2 player yang dihancurkan, tapi untuk sekarang ada 3 player Aboy. Mau nggak mau sendirian berada di area tengah untuk bisa mempertahankan lagi ke arah satu wave minion sebelum nantinya mereka semua menghancurkan ke arah outer turretnya. Moreno. Yap, itu dia. Sementara sekarang ada Terrify lagi yang udah dilakukan dan Aboy harus mundur dulu. Ini Moreno ini agresif sekali ya. Bagaimana dia begitu juga nyaman dengan adanya Valentina, tapi Marky terjebak. Yap, Marky masih ada sliding tackle, masih ada flying tackle-nya, pergi lagi ke arah yang lain dan Sive cukup agresif ya untuk bisa memirroring kejadian apapun itu. Yap, Dan tapi sekarang udah terlihat lagi ada satu Cycling Eagle masih belum bisa memberikan impact yang terlalu jauh. dan lihat Chorizo-nya free banget. Dia bisa dapetin satu outer bottom turret yang cukup mahal sehingga Bigetron Alpha kali ini memegang kendali atas goldnya Om Wawa. Yap, dan ini berarti hampir saya tercuri tadi buat purple buff-nya. Namun bisa kita bilang memang untuk tim fight yang sekarang Bigetron Alpha mereka pegang damage-nya. Dan untuk daya sustain-nya Geek Fam memang punya, tapi jangan lupakan bahwa HP pool dari hero Geek Fam juga tipis. Jadi mereka harus cukup aware kalau mereka sampai terkena burst dari Bigetron Alpha. Waduh, damage-nya Marky udah gak main-main lagi nih. Harus berhati-hati Sive. Sebelum nantinya akan ada satu invasi yang mungkin akan jauh lebih dalam lagi. Dan lihat bagaimana Chorizo-nya itu jauh banget ya. Sampai di depan base turret, dan itu yang memang sengaja dilakukan dengan adanya Uranus apalagi di tangan dari Super Chorizo. Dan di top lane nampaknya sudah terjadi adanya keramaian. Fokus dari Geek Fam bakal coba untuk mengawal Marky-nya sebagai damager dari Geek Fam itu sendiri. Asura auranya connect dan sekarang 46% berbanding 54%. Geek mengungguli di game yang pertama. Sejauh ini yang paling sengit ya. Iya. Karena dari kemarin timpang banget. Timpang-timpang semua tuh. Iya. 80-20. Iya. Bahkan Geek RRQ kemarin 92 ya. Ya, 92%. 92% berbanding 8% gitu. Buset. Ngeri banget. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi objektivitas, keduanya sama-sama punya power tersendiri ya untuk kontes. Dan Chorizo kali ini free banget untuk bisa mencari informasi. Ada Phantom Execution, Tondros dikeluarkan, tapi barusan ada Wild Charge yang sudah terlihat berarti tidak akan ada lagi. Satu efek stun yang benar-benar begitu berarti, tapi Chorizo-nya akan langsung ditabrak pula oleh Baloyski dan juga Raging Sensor connect lagi ke arah dari Chorizo, tapi Chorizo gak sempat untuk bisa kabur tersebut. Bahkan untuk sekarang si V-nya sudah ada satu lagi Arcane yang memang masuk di dalam tubuhnya, tapi Luke pergi ke area yang lain. Ada 4 player yang memang bergabung di area tengah. Mereka semua melakukan sebuah team fight, tapi Turtle berhasil diambil Oleh Super Ken. Dengan ada satu level keunggulan yang bisa dimanfaatkan Baloy. oleh... Wow! Decimate-nya berhasil masuk ke dalam tubuh dari Baloy dan juga Aboy. Decimate kedua berhasil kembali. Bahkan untuk sekarang Tondros yang sangat-sangat tidak berasa di dalam tubuh Super Ken. Ini keunggulan yang begitu banyak bisa diambil dari Bigetron Alpha. Tapi Luke-nya dikejar lagi kah? Oke, Luke mau gak mau ya. Castle. Harus quick send guard, tapi Luke yang dikejar bisa ditabrak. Terjedot di area tersebut Luke. Sang pendekar padang pasir pun hilang kali ini. Luke harus luka. Waduh. Tapi dari keunggulan kalau untuk Bigetron Alpha sendiri ada beberapa item yang memang sudah unggul ya di atas dari Geek Fam sendiri, mana Bigetron Alpha dengan Cloudtia diam-diam menghanyutkan terhadap CV. Oke, Chorizo tidak ada follow up damage dari apapun yang udah dilakukan oleh Baloy, dan di bawah akankah mereka berhasil untuk bisa menembus ke arah satu otak tarik ini karena sudah ada invasi yang akan dilakukan, tapi ternyata tidak. Mereka mundur lagi, mereka tunggu lagi tempo yang jauh lebih tepat. Sabar lagi, sabar pastinya. Tapi Bigetron Alpha sekarang mereka memegang kendali atas game yang pertama di menit ke-8. Tapi Circling Eagle kembali keluar hanya sebagai teori ancaman belaka. Nah lo. Udah ada portal yang hebat dibangun. Wild Charge langsung juga dikeluarkan, tapi Baloy terancam untuk bisa langsung Decimate walaupun tadi posisi agak cukup jauh, dan juga damage per second yang dimiliki oleh si udah semakin sakit lagi, tapi Moreno berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Kenya masih berhasil kabur, tapi Marky mencoba untuk bisa mengatakan damage yang jauh lebih besar lagi, tapi Chorizo masih bertahan. Chorizo masih memiliki regen SP yang sangat besar. Ini pergerakan yang cukup berani dari Super Moreno tadi maju dan akhirnya dipunish. Yes, dan akhirnya bisa dipunish sekarang karena mungkin sudah ada item juga yang selesai tadi dari Marky dan bisa nge-deliver damage output yang besar. Dan itu yang kurang diwaspadai mungkin untuk Super Moreno, sehingga kali ini untuk perebutan di Lord yang pertama ini sebenarnya agak sulit juga untuk Geek Fam karena mereka belum menemukan jawaban buat Chorizo. Markinya ketahuan di area yang berbeda, tapi Marky sepertinya tidak akan selamat lagi, tapi dipakai langsung ke satu guy Jingwin. Berhasil mereka untuk Decimate. Dan Luke
Mission complete untuk bisa langsung mendapatkan gara dari Sive. Damage per second yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Yes, dan targeting yang on point, flicker, raging sandstorm membuat dari Shive-nya menghilang. Namun kali ini Lordnya di reset, tapi 1v1 antara kedua belah jungler sudah terjadi dan Geek Fam kembali. Mereka cukup kewalahan dengan adanya lane jauh yang udah bener-bener dikontrol abis sama Bigatron Alpha. Ya inilah mungkin musuh utama ya, ketika berhadapan dengan Bigatron Alpha, lawan juga harus siap kalau ada split push yang bakal dilakukan. Sedangkan kita melihat bagaimana draft dari Bigatron Alpha juga, mereka punya Cloud, mereka punya Uranus, di mana Uranusnya ini sangat-sangat susah untuk bisa dicari. Kalaupun memang bisa tumbang, harus di all in. Dan sedangkan dari sisi Geek Fam, waktu Bigatron Alpha mereka mau melakukan team fight besar, ini bakal sulit buat Bigatron Alpha-nya. Karena begitu banyaknya efek-efek heal, sustain yang bisa dimainkan oleh Geek Fam. Dan kalau lagi kontes-kontes kayak gini juga, Sakit banget. ini udah Bigatron Alpha punya sisi yang lebih banyak harusnya ya. Ada wild charge-nya, bahkan ya Super Ken bisa megang Lord-nya duluan dibanding dari Lancelot. Ya, tapi itu info yang mahal juga karena Super Kid terlihat tadi sudah menggunakan wild charge. Jadi lagi dan lagi PR buat Geek Fam. Apakah mereka akan pulang ke belakang buat nge-clear lane atau join buat team fight-nya sekarang? Dan Baloy mau gak mau harus meluarkan Cycling Eagle yang dia milikin dan juga Nile. Onros tidak berasa di dalam tubuh Moreno. Tapi Lordnya sudah ditarik ke bagian bawah. Baloy, Luke, Marky berada di dalam satu garis yang sama. Dipanggil pulang dulu, disuruh bersabar terlebih dahulu. Ini Aboynya juga dibikin sibuk ya. Aboy, main yuk di atas. Diajakin aja udah sama Super Chorizo dan bahkan gak akan bisa di pick off juga karena kita tahu Super Chorizo tebal banget. Oke, Baloynya terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan juga untuk kali ini Nile ada satu Phantom Execution dan juga pergi ke arah yang berbeda. Siapa lagi yang akan mendapatkan satu lot tersebut? Tapi ternyata Lord yang berhasil diamankan oleh Ken kali ini. Coba lihat Baloynya ada di bagian belakang, tapi Decima dia berhasil langsung dikeluarkan oleh Ken. Bahkan kali ini Baloynya langsung menghilang, tapi Luka sedikit lagi bisa akan kalah di Decima. Tapi ternyata untuk kali ini walaupun udah berhasil mendapatkan double kill, shutdown pun berhasil didapatkan oleh Marky. Marky benar-benar menjadi kunci di dalam damage dari Geek Fam. 3 tukar 2 dan Marky masih ingin lebih lagi, namun Chorizo dirinya tahu gak akan ngeladenin dari Marky. Tapi yang dari tadi kita lihat adalah peperangannya gak dihadiri oleh Shive. Iya, di mana Bigatron Alpha mereka punya backup plan. Mereka memang mendapatkan Lord atau mungkin pemain mereka juga tumbang 3. Tapi mereka masih bisa split push. Si V-nya cabut langsung ke tengah. Gak mau rugi. Yang penting dapat objektif. Yap, dan itu yang terjadi sekarang. Dan meskipun kita melihat dari Geek Fam-nya mereka berhasil memukul mundur hero milik Bigatron Alpha. Tapi lihat bagaimana dari positioning juga untuk wave minion ini masih dipegang oleh Bigatron. Karena itu juga kan yang menjadi catatan penting untuk Geek yang memang memiliki satu landing yang bisa dibilang cukup tidak beraturan nih dari kemarin. Sekarang hampir saja ada sebuah pertempuran yang terjadi, tapi Baloyski adalah pemain pertama di MPL di season 12 yang berhasil mencapai 400 assist. Wah, karena memang benar-benar ya kalau nggak ngasih umpan ke temennya ya di cover ya kan. Iya. Jadi asisnya pastinya ditorehkan banyak banget. Namun kembali objektif gameplay, Bigatron Alpha hanya kehilangan satu outer turret di arah bawah aja dan masih kembali belum menemukan jawaban bagaimana untuk bisa menghindari atau menanggulangi pergerakan dari Super Chorizo dan Shive-nya, Om. Benar, karena untuk split push ya mungkin dibutuhkan yang namanya single target lock ya. Dan ini gak terlihat sebenarnya Geek Fam kecuali Cycling Eagle. Kalau memang mau dipaksakan untuk mencari hero tersebut. Jadi PR mereka jelas ini apakah mereka akan menahan dulu terlebih dahulu split push. Atau mereka akan coba untuk kontes untuk head to head. Karena kalau menurutku dengan bermain front to back, ini Geek Fam mereka punya. Mereka bisa untuk bermain front to back. Cuman mereka nggak bisa deliver dengan damage yang besar. Karena ya mungkin ada beberapa build di mana Nile yang kita tahu dengan Lancelot biasanya ini buildnya menuju ke hybrid build. Yap, itu dia Chorizo. Akankah mereka mau all in terhadap satu hero ini? Kayaknya sulit deh. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak pengeluaran yang harus mereka keluarkan nanti. Iya, kayaknya benar-benar harus butuh banget Marky buat Yep. bisa nembus pertahanan dari Super Chorizo. Yes, dan itu dia tadi mungkin dari pemain-pemain Geek Fam, mereka harus fokus ke satu hero terlebih dahulu sebelum mereka mengganti target yang berbeda. Wah, si V-nya si V. Hampir saja, tapi sama-sama menggocek. Digocek oleh si V dan digocek oleh Baloy. Ada battle mirror image juga ya. Itu yang ngebuat pergerakan dari Shiva juga susah banget pastinya untuk bisa dihentikan secara cepat.
Dan kembali, Super Chorizo menjadi ancaman yang cukup berarti sehingga Geek Fam mereka sudah mulai bisa distract dengan adanya laju dari Super Chorizo. Ya, apalagi Super Chorizo baru saja menyelesaikan Brute Force Breastplate. Ada extra movement, udah dapat cooldown juga dan dia cukup tebel dan tanky. Wah, mau dialih tapi barusan ada satu one shot yang udah langsung dikeluarkan, tapi itu pada berbeda. Si V-nya udah ada satu hewan di dalam tubuhnya, tapi si V-nya masih bisa bertahan satu terakhir agar si V bisa pergi. Tapi si V-nya pun masih sabar aja saja, tidak untuk waktu yang cukup lama karena si V-nya berhasil diajukan, bahkan skill-nya terpisah dari rekan-rekannya. Kimo pergi ke arah mana, double kill berhasil didapatkan oleh Nail bahkan untuk sekarang. Ada 3 player dari Piketon apa yang mendadak langsung menghilang. Di area tersebut 4 orang. Triple kill for Nail. Nail secure the triple kill, hadir sebagai eksekutor. Shive hampir bisa outplay namun tidak terlalu lama. Dan sekarang Geek Fam mereka menemukan jawaban atas fight yang dimenangkan untuk bisa mendapatkan objektif-objektif turret selanjutnya. Ya, dan bahkan Bestaros bisa menjadi tujuan untuk Geek Fam sekarang karena tersisa hanya Super Ken seorang diri. Yap, itu dia. Ken masih berhasil untuk mempertahankan setidaknya 2 turret yang berbeda di tempat yang lain karena yang di bagian tengah rubuh sudah. Wow, itu satu momen yang didapatkan oleh Geek Fam. Dan itu sangat besar ya, karena mereka gak butuh bantuan mungkin untuk bisa mendapatkan Lord ini. Oh, Oke, Baloiski tertinggal tapi ini adalah Matilda. Dia bisa terbang, dia bisa melayang, dia bisa ngedash sesuka hatinya. yap, dan ini adalah seperti apa yang tadi Om Wawa bilang juga ya. Paksa aja Shive-nya ikut fight. Chorizo-nya juga ada di situ soalnya. Catering mereka. Kena semuanya akhirnya. Cuman Luke, ini mungkin Gikaru thanks to Luke yang Jelas, luar biasa jelas. deh tadi. Siapapun barisan belakangnya, Luke bisa sampai loh Om. Benar, karena faktor dari Khalid sendiri yang memang dengan Raging Sandstorm plus flickernya nih. Iya. Ini yang suka mengagetkan. Sesuai kata super systemnya, lu keren. Luka keren. Luka keren. Oke. Harusnya akan ada banyak objektif yang remuk kali ini ya. Dengan Lord yang mungkin masih minim penjagaan di area tengah. Tapi setidaknya Inner Tar di bagian bawah, Inner Tar di bagian Nail, atas. Angela-nya, Wow. tapi CV, what? Untuk kali ini CV-nya langsung menghilang. Tidak ada damage per second yang dimiliki oleh pemain dari Piketon apa. Satu benteng ada di bagian atas bakar untuk kali ini. Coba lihat Luke-nya tadi. Satu ranking center bagi karena berbeda. Namun sekarang Ken-nya langsung yang terkena satu Phantom Blast. Saya begitu baik bahkan Chorizo-nya langsung menghilang. Marky Jafri, Super Ken-nya hilang. Double kill dapatkan. King Game yang pertama. Wow, Geek Fam! Dengan ketinggalan objektif tapi mereka bisa memancing dan targeting from Luke. Yang benar-benar harus membuat dari Piketon look up to the Luke. Wow. Yang akhirnya dipaksa fight